Tuhan tahu kebutuhan kita yang terdalam. Ada kisah seorang ibu yang adalah orang tua tunggal, suatu hari berdoa meminta uang kepada Tuhan sebesar 2 juta rupiah untuk kebutuhannya saat itu. Tuhan menolak permintaannya itu. Tuhan tidak memberinya uang, tetapi yang dia lakukan adalah memberinya pekerjaan yang tepat dan mengirimkan seorang saudara seiman yang membantunya mengelola keuangannya. Setelah lewat beberapa waktu kemudian, ketika ia melihat ke belakang, ia baru menyadari bahwa Tuhan sebenarnya menjawab doanya, tetapi dengan cara yang mencerminkan hikmat-Nya. Dan melalui apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, imannya kepada Tuhan pun bertumbuh semakin kuat. Tuhan memiliki berbagai macam cara dengan hikmat-Nya yang luar biasa untuk menjawab doa setiap anak-anak-Nya. Sering memang doa kita tidak digenapi atau dijawab seperti yang kita mau. Tapi percayalah dengan hikmat Tuhan. Percayalah dengan waktu Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mungkin memberikan atau mengabulkan doa kita melampaui apa yang kita minta dengan maksud yang lebih daripada yang kita mau, yaitu untuk memurnikan karakter kita. Kita mungkin telah lama berdoa agar suami atau istri kita memperlakukan kita dengan lebih hormat, tetapi hal itu tidak akan terjadi sampai Tuhan mengarahkan kita untuk berhenti merendahkan pasangan kita di muka umum. Kita tidak sadar bahwa ketika kita berdoa minta sesuatu untuk diri kita sendiri atau mendoakan orang lain, ada masalah yang Tuhan lihat dalam diri kita yang perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum Tuhan mengerjakan bagiannya untuk menjawab doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mengarahkan kita untuk melihat masalah kita, dan Tuhan mau itu dibereskan terlebih dulu. Jawaban dari doa kita mungkin tidak datang karena kita menolak untuk mengampuni seseorang, atau kita dikendalikan oleh suatu obsesi, atau kita begitu menggelegak dalam kemarahan sehingga kita mencoreng kekudusan Tuhan, atau mungkin kita salah berdoa dengan maksud untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya kita perlu memeriksa diri, mengakui dosa kita dan bertobat sebelum doa kita dijawab oleh Tuhan. Ingatlah, menunggu merupakan bagian dari doa. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dengan sabar. Jika kamu benar di hadapan Tuhan dan Ia menunda jawaban doamu, jangan salah menilainya. Jangan menganggapnya sebagai sahabat yang kejam, atau ayah yang tidak pantas, atau hakim yang tidak adil. Tetapi teruslah berdoa kepadanya. Doamu pasti akan dijawab, sebab setiap orang yang meminta, menerima. Berdoalah dan jangan menyerah. Suatu hari nanti Bapamu yang di surga akan menjelaskan semuanya. Saat ini Dia belum bisa menjelaskannya karena Dia sedang membentuk karaktermu. Mungkin ada di antaramu yang mengatakan, "Aku gak peduli soal karakter, aku hanya mau Dia mengabulkan permintaanku." Tetapi Tuhan berkata, "Apa yang aku lakukan jauh melampaui apa yang kau bisa lihat atau pahami. Percayalah padaku." Waktu Tuhan tidak pernah sama dengan waktu kita, dan karena itu kita merasa tidak sabar, gelisah, dan frustrasi dengan berbagai kesulitan hidup. Namun, jika kita mempercayai karakternya, kita juga harus mempercayai waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Mari renungkan bagaimana selama ini kamu berdoa kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan menjawab dan bekerja melalui doa-doamu. Ada kalanya kita salah paham kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu disebabkan karena hati kita tidak peka dengan apa yang Tuhan lakukan. Kadang Ia menjawab doa kita, tetapi memakai cara yang lain. Biarlah kita juga berdoa meminta kepekaan kepada Tuhan untuk mengerti jalan-jalannya, untuk mengerti cara-caranya dalam menjawab doa-doa kita. Atau mungkin ketika kita berdoa, Tuhan juga belum menjawab doa kita dikarenakan ada hal-hal yang Tuhan mau untuk dibereskan dalam diri kita sebelum Tuhan melakukan bagiannya. Biarkan kita juga membuka diri kita untuk dikoreksi oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dan biarkan Tuhan memurnikan karakter kita melalui doa-doa kita. Tuhan memberkati.